sekitarnya. Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi ini, menjadi pusat kegiatan administratif dan kultural. Arsitektur Melayu yang khas dapat ditemukan di seluruh provinsi ini, mencerminkan kekayaan budaya yang terdapat di sepanjang pesisir Sumatera dan Malaka. Rumah panggung kayu dengan bahan-bahan lokal seperti kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun-daun, dan alang-alang menjadi ciri khas arsitektur Melayu awal. Tidak hanya itu, Tugu 0 km menjadi ikon kota Pangkal Pinang dengan desain yang terinspirasi dari koin Picis Fan yang digunakan sebagai alat pembayaran pada tahun 1802. Tugu ini memiliki berat 600 kg dan diameter 4,8 meter, menjadi simbol bersejarah yang memikat wisatawan. Selain kekayaan budaya dan kuliner, Bangka Belitung memiliki warisan seni bela diri tradisional berupa senjata siwak. Kepulauan Bangka Belitung dengan segala pesonanya terus menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengeksplorasi keindahan alam, warisan budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 4 dengan tema Provinsi Kalimantan Barat. Kaleidoskop Pluralisme Nusantara menampakkan sudut tak terkira, mengungkapkan sisi penuh makna. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Burung rangkong gading dapat menyepakkan sayapnya dengan bebas. Menjadi lambang persatuan dan perdamaian bagi alam dan penghuni. Salah satu tempat di mana garis khatulistiwa membelah bumi. Provinsi Seribu Sungai dengan hutan tropisnya yang masih asing. Sungai Kapuas yang membentang dari hulu ke hilir. Inilah Kalimantan Barat dari nomor urut 4 dengan salah satu suku terkenalnya, yaitu suku Dayak, yang menjunjung tinggi warisan budaya leluhur dan menghargai nilai perempuan. Salam budaya, Agilka Talino, Bawarangka Samda, Basegar Ka Jubata, yang mengandung arti 3 pilar pedoman hidup, yaitu adil kepada sesama manusia, bercermin kepada surga, dan mensyukuri napas hidup yang berasal dari Tuhan. Dengan makanan seperti sotong pangkong, kuliner yang dibuat menggunakan cabai dan arang. Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya lainnya, seperti rumah adat Bau dari suku Dayak Bidayuh, mandau dan kalawang sebagai senjata, baju adat Ting Bibingan, alat musik sape yang dimainkan dengan cara dipetik. Provinsi tersebut menjadi salah satu objek wisata bagi pencinta alam bebas. Namun sayangnya, Kalimantan Barat menghadapi tantangan deforestasi hutan yang menyebabkan kepunahan flora dan fauna. Maka tugas kita ialah menjaga agar tak dirusak oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Selanjutnya, nomor urut 4 dengan tema Provinsi Banten. Iman Takwa Banten, mandiri dalam sejahtera. Tidak ada seseorang itu disebut alim sehingga ia mengamalkan ilmunya. Sebuah makalah yang disiarkan oleh Bapak Kitab Kuning Indonesia. Alim tanpa mengamalkan ilmunya
bagai pohon besar yang tak berbuah. Menyandang gelar alim tidak hanya tentang paham agama, melainkan mampu mengaplikasikan, mengamalkan, dan membagikan ilmunya. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang telah diakui keilmuannya dan tak dapat dipandang sebelah mata oleh para ulama dunia menjadikannya gurufan ilmu agama di seluruh penjuru dunia. Beliau merupakan ulama intelektual yang produktif dalam menciptakan karya-karyanya. Hingga terwujudlah 115 kitab fundamental. Beliau juga dijuluki sebagai si pena emas. Kehebatan ilmu yang dimilikinya membuat Syekh Holil Bangkalan dan ulama-ulama masyhur berguru kepadanya. Tak hanya dikenal dengan sang ulama melegendanya saja, Banten juga terkenal oleh pesona keelokannya yang melibatkan perpaduan budaya Sunda, Jawa, dan Melayu dengan terlahirnya budaya yang menakjubkan. Dengan berbagai keragaman adat istiadat hingga flora dan fauna yang memiliki corak tersendiri. Di samping corak keragamannya, Banten juga memperlihatkan perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia yang terangkum dalam monumen perjuangan masyarakat Banten. Pluralitas Banten yang disatukan dalam gerak gemulai tari Wali Jamaliha telah menggambarkan kemajemukan masyarakat Banten. Inilah sang tanah para jawara yang penuh keberagaman namun tetap hidup di satu wilayah dalam kesejahteraan. Banten, iman, takwa, Banten mandiri, dan sejahtera. DKI. Selanjutnya, nomor urut 5 dengan tema Provinsi DKI Jakarta. Mencetak generasi berbudaya, melestarikan peradaban Nusantara. Jakarta, ibu kota Nusantara dengan keberagaman budaya di dalamnya. Kekayaan etnis budaya luar Jakarta tak mengalahkan keunikan budaya lokal khas suku Betawi. Kekuatan, keberanian, tegar dan jujur yang tertuang dalam warna-warni ondel-ondel Betawi. Interior rumah kebaya implementasi masyarakat Betawi yang ramah dan terbuka. Filosofi religius hubungan makhluk dengan Tuhannya dalam bajai kendaraan khas Jakarta. Makna kepemimpinan yang berada di atas perbedaan individu terkandung dalam makanan khas Jakarta, kerak telur. Akulturasi budaya tak membuatnya punah, justru membuat Jakarta semakin kaya akan budaya hingga dikenal sebagai miniatur Indonesia. Masa penjajahan turut mengiringi perjalanan Jakarta sebelum menjadi kota metropolitan. Semangat rakyat dalam mengusir penjajah bagai lidah api yang menyala-nyala diabadikan dalam Tugu Monas, ikon bersejarah milik Jakarta. Kemenangan yang dicapai dalam filosofi bersejarah nama Jayakarta. Abang None, inilah persembahan kirab budaya Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengusung tema warna-warni budaya wujud Jakarta Jaya Raya dengan moto mencetak generasi berbudaya melestarikan peradaban Nusantara. Kita sambut nomor urut 6 dengan tema Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake.
Handayani berdiri masyhur di atas tanah selatan Pulau Jawa. Selakah histori perjuangan bangsa melahirkan banyak kaum terpelajar dan tersebar di seluruh Nusantara. Sebuah keraton utama mahakarya agung dengan gelar Kota Budaya dan Kota Pelajar, menyandang berbagai objek wisata dengan alam, sejarah, budaya, dan pendidikan. Pada tanggal 4 Januari 1946, runtutan sejarah Yogyakarta dengan 1001 inspirasi yang ada mengantar kota ini menggapai status agung Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 8 dengan tema Nusa Tenggara Timur. Muku cabu neka woleng, curup teca ambo neka woleng jangkung. Nusa terindah, toleransi dari daratan yang kini disebut dengan Nusa Tenggara Timur, sebuah mahakarya alam yang merentang di antara lautan biru Indonesia, mempesona dengan keeksotisan dan keanekaragaman yang menakjubkan, membangkitkan imaji surga tersembunyi yang menanti untuk dijelajahi. Tanah di mana fauna endemik Komodo berasal. Ia adalah arsitek alam yang penuh dengan rahasia. Meniti jauh, menggapai kemuliaan, walau dengan langkah sedikit kekurangan. Matanya seolah-olah menyimpan kebijaksanaan kuno, menatap dunia dengan ketajaman predator yang tak tertandingi. Pulau cantik ini memiliki pepatah, muku kapu neka woleng curup, teka ambo neka woleng jangkung. Dengan makna, hendaknya kita selalu hidup rukun dalam bersosialisasi. Karena pada dasarnya kita bukan hanya manusia-manusia yang sedang menjalani kehidupan, tetapi kita adalah sama saudara yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, Nusa Tenggara Timur dalam segala kemegahannya menyuguhkan estetika yang menggoda indera dan mengisi jiwa dengan keajaiban alam dan budayanya yang tak terkalahkan. Selanjutnya, nomor urut 8 dengan tema Provinsi Gorontalo. Dati hula hula a, to sara sara a, hula hula to kuru aini. Dengan moto adati hula hula a to sara a, sara a hula hula a to kuru ani. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Quran. Sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi yang memiliki julukan Bumi Serami Madinah. Inilah Gorontalo. Memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang melimpah. Biliu merupakan pakaian adat khas Gorontalo dengan kekhasan warna coklat yang melambangkan tanah di mana manusia akan kembali, dan warna merah melambangkan keberanian dan tanggung jawab. Pohon gofasa adalah selora khas Gorontalo
dengan hiasan bunga berwarna ungu menjadikannya salah satu pohon istimewa bagi masyarakat Gorontalo. Berbeda dengan sate pada umumnya, sate ikan tuna ini menjadi salah satu makanan khas Provinsi Gorontalo. Rumah tradisional Gorontalo bernama Dolo Upa, berasal dari bahasa Gorontalo yang artinya mufakat atau kesepakatan. Selain itu, Gorontalo memiliki beragam senjata tradisional. Di antaranya adalah senjata badik yang berbentuk unik, bercorak menarik, serta ukurannya yang kecil menjadikannya sebagai senjata andalan masyarakat Gorontalo. Ikan bule laut dan burung maleo sengkawur menjadi fauna khas Gorontalo, di mana burung maleo merupakan hewan endemik Sulawesi yang menghiasi logo keketuaan ASEAN Indonesia. Masjid Walima Emas menjadi salah satu ikon Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 9 dengan tema Provinsi Sulawesi Barat. It is better to stand above the fire together than alone to win hearts. Sulawesi Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran provinsi pada 2004. Setelah merdeka, di wilayah ini dibentuk merupakan bagian dari Kabupaten Mandar, terdiri 3 kecamatan, yaitu Mamuju, Majene, Polewali, Mamasa. Indonesia menyimpan kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya tercermin dari pakaian adat Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat dihuni oleh beberapa suku, yakni suku Toraja, suku Mandar, dan suku Mamasa. Setiap suku memiliki pakaian adat Sulawesi Barat dengan filosofi dan keunikannya masing-masing. Hal tersebut merupakan hasil campur tangan kepercayaan dan tradisi yang dibawa sejak zaman leluhur. Tari Patudu merupakan tarian Sulawesi Barat yang dilakukan para wanita dengan gerakan gemulai memakai kipas sebagai properti ketika menari. Dulunya, tarian ini dipertunjukkan sebagai bentuk penghormatan para pahlawan. Tarian ini juga menjadi hiburan bagi pasukan. Namun, ketika perang berakhir, tarian ini kemudian digunakan untuk menyambut raja dan para tamu penting yang sedang berkunjung dan diteruskan masyarakat Mandar hingga saat ini. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 10 dengan tema Provinsi Sulawesi Tengah. Persembahan bagimu negeri dan santri yang berkiprah untuk negeri. Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Kilauan Mutiara Katulistiwa pagi hari ini
membawa kami untuk terus berkarya demi keanekaragaman budaya Indonesia. Jejak budaya yang kita miliki sangatlah berharga. Dan apa yang kita persembahkan ini merupakan bentuk cinta kita pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambagras Jombang yang tengah merayakan hari jadinya ke-199 dan madrasah yang ke-109 dengan tema Budaya Sulawesi Tengah. Dengan ini kami turut berpartisipasi dalam merayakan Kirab Humapon sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, agama, budaya Nusantara, serta marwah Indonesia. Indonesia, tanah air kita, dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Sulawesi, dengan segala keindahan budaya dan adat Nusantara. Kita cinta dan bangga kepadamu, wahai Indonesiaku. Inilah persembahan bagimu negeri dari santri untuk Indonesia. Selanjutnya, nomor urut 11 dengan tema Provinsi Sulawesi Selatan. Kultur tak terukur, lahirkan bumi yang makmur. Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Makassar merangkap banyak suku dan adat istiadat. Beragam budaya pun hadir di sana. Di antara warisan adat yang diturunkan adalah baju podo. Baju podo merupakan pakaian adat Makassar yang dikenakan oleh kaum wanita. Kota Makassar memiliki satu rumah kebesaran bernama Bala Lampoa yang didirikan oleh Raja Goa ke-36 Karaeng Bantonompo pada tahun 1936. Pulau Sulawesi yang menjadi tempat keberadaan kota Makassar memiliki ragam fauna yang unik. Salah satunya adalah burung julang. Dalam bidang seni, Makassar memiliki tarian yang bernama Tari Pakarena. Tari Pakarena merupakan tarian yang ditampilkan oleh 4 penari yang membawa kipas. Salah satu ikon kota Makassar ialah Monumen Mandala yang diresmikan pada tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Monumen ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan dalam pembebasan Irian Barat. Berikutnya adalah senjata badik. Badik merupakan senjata tradisional Sulawesi Selatan berupa pilah pendek yang berbentuk melengkung. Warisan budaya yang terakhir adalah puik-puik. Puik-puik merupakan alat musik tradisional yang menyerupai trompet. Sekian dari kami, sedikit tapi mengena, lebih baik daripada banyak tapi tak tepat sasaran. Selanjutnya, nomor urut 12 dengan tema Provinsi Maluku. Membangun intelektualisme budaya sebagai entitas lokal dalam peradaban globalisasi. Ambon adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku yang juga memiliki suku khas yakni suku Ambon. Baju cele merupakan salah satu pakaian tradisional khas Ambon Maluku. Desainnya dikombinasi dengan warna merah putih serta motif-motif garis geometris. Nuri Raja Ambon adalah salah satu fauna dari Ambon Maluku. Kepala dan bagian atas badan yang didominasi dengan warna merah, sayap biru dan hijau, serta punggung dan ekor dengan kombinasi warna biru dan merah.
Ukulele merupakan salah satu alat musik tradisional Maluku yang terdiri atas tempurung kelapa, kayu, dan senar. Cara memainkan ukulele sama seperti cara memainkan gitar. Masyarakat Maluku memperingati Hari Patimura dengan melakukan kegiatan lari obor, berupa arak-arakan obor dari satu negeri atau desa ke negeri lainnya. Salah satu flora khas di Ambon, Maluku adalah bunga anggrek lara. Bunganya berwarna ungu dan tersusun rapi sehingga menjadi flora utama kota Ambon, Maluku. Salah satu senjata Ambon, Maluku yakni parang salawatu. Bagian kepalanya terbuat dari kayu besi, perisainya terbuat dari kayu keras yang kemudian dihiasi dengan berbagai motif khas Maluku. Gong perdamaian dunia merupakan simbol persaudaraan dan perdamaian bagi umat manusia untuk menggunakan pesan persaudaraan dan perdamaian. Persaudaraan yang tidak mengenal batas negara. Meskipun berbeda-beda budaya, tetapi tetap menerapkan kerukunan antar sesama dan saling membangun intelektualisme budaya sebagai entitas lokal dalam peradaban globalisasi. Setelah singgah di 34 negara, akhirnya Gong Perdamaian Dunia hadir di Maluku untuk memperingati puncak Hari Perdamaian Dunia 2009. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 13 dengan tema Provinsi Papua. Menyingkap rahasia tanah Papua, mewujudkan integrasi di surga timur Nusantara. Papua, provinsi paling timur di Indonesia ini, menyimpan 1001 keindahan yang masyhur di telinga kita. Namun, yang marak sekali diberitakan adalah konflik antar suku yang kerap terjadi. Tetapi percayalah, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, akan tetap menyatukan Nusantara. Mari tenggelam menikmati keindahan tanah Papua. Let me show you. This is Papua, the beauty eastern of Indonesia. Holim atau biasa dikenal dengan koteka merupakan pakaian adat khas Papua yang berbahan dasarkan daun sagu yang telah dikeringkan, kemudian dirajut dengan rapi sehingga menjadi sebuah rok. Rumah honai yang berbentuk seperti jamur, berantapkan kayu jerami atau ilalang, melambangkan persatuan di antara suku-suku yang ada di Papua. Beralih pada fauna endemiknya, Papua memiliki cendrawasih yang masyhur dengan julukan burung dari surga. Jembatan Merah Jayapura, begitu gagahnya membelah lautan. Begitu pula keindahan alam bawah laut Raja Ampat yang begitu memikat. Pandanus conaidus atau biasa disebut kuansu atau buah merah merupakan sejenis buah tradisional dari Pulau Papua. Sedangkan papeda adalah makanan khas Papua yang berupa bubur sagu. Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Kepulauan Maluku dan Papua. Dan inilah penyingkap rahasia tanah Papua, mewujudkan integrasi di surga timur Nusantara. Selanjutnya, nomor urut 14 dengan tema Provinsi Kalimantan Tengah. Betulungan etam bisa. Betulungan etam bisa, yang berarti tolong menolong kita bisa. Salah satu moto yang kami ambil dari bahasa Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah mempunyai julukan Bumi Tambun Bungai dengan semboyan Isan Mulang yang artinya pantang mundur. Ibu kota Kalimantan Tengah adalah kota Palangkaraya. Kota ini memiliki bentang alam yang cantik dan indah. Itulah sebabnya kota cantik disematkan sebagai julukan kota Palangkaraya.
Selain karena kecantikannya, julukan kota Palangkaraya ini juga didapatkan dari akronim terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan keterbukaan. Makna mendalam filosofi burung enggang dalam kehidupan suku Dayak Kalimantan begitu melekat. Bahkan dapat kita jumpai pada acara kesenian dan budaya di daerah Kalimantan Tengah, di mana burung enggang ini kerap digunakan sebagai atribut di beberapa kesempatan. Burung ini diakui memiliki makna yang mendalam bagi suku Dayak yang masih kental dengan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat. Burung enggang sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Kalimantan memiliki sebuah tari, yaitu Tari Dayak. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 15 dengan tema Provinsi Sulawesi Tenggara. Ine kona sara iye pinei sara. Ine liai sara iye pinei kasara. Bumi Anoa adalah julukan dari Sulawesi Tenggara. Dinamakan demikian karena hewan yang satu ini merupakan hewan endemik khas Sulawesi Tenggara. Memiliki badan gempal dan kekar, berwarna coklat kehitaman. Selain itu, surga Indonesia Timur ini memiliki flora yang tidak kalah menarik, yakni anggrek serat. Disebut sebagai maskot Sulawesi Tenggara, bentuk kelopak dan rajutan akarnya yang unik menjadikannya sebagai bunga hias yang sangat diminati. Bahkan menjadi salah satu koleksi perangko di Indonesia yang beredar di Nusantara sekitar tahun 97-an. Sulawesi Tenggara juga memiliki karya megah yang terapung di Teluk Kendari. Itulah sosok Masjid Al-Alam. Pembangunannya dilakukan pada tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2018. Dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan, Mursyid Mustafa, menyuguhkan pesona yang begitu indah. Dijuluki sebagai masjid terapung terbesar ketiga di dunia, kemegahannya disejajarkan dengan Masjid Ar-Rahmah di Jeddah, Arab Saudi, atau Masjid Malaka di Malaysia. Bergeser ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara, terdapat sebuah tarian adat yang bernama Tari Balumpa. Dibawakan oleh sekelompok penari wanita dengan iringan lagu daerah yang gembira. Daerah yang memiliki moto Inai Kanasara, Iye Pinasara, Inai Liasara, Iye Pinakasara, yang mempunyai arti barang siapa yang menghargai adat, maka dia akan dimuliakan. Tapi barang siapa yang tidak menghargai adat, maka dia tidak akan dihargai. Selanjutnya, nomor urut 16 dengan tema Provinsi Kalimantan Timur. Esensi Islam bukan pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Omar Dahlan mengungkapkan asal-usul kota Samarinda dari bahasa Banjar adalah Sama-Randah, karena permukaan tanah yang tetap rendah dan tidak bergerak. Sebutan Samarandah inilah yang mula-mula disematkan sebagai nama lokasi yang terletak di pinggir Sungai Mahakam. Dengan berjalannya waktu, nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yang melodius, yakni Samarinda. Di Samarinda terdapat berbagai suku yang berbeda-beda, di antaranya suku Jawa, Bugis,
Banjar, dan lain sebagainya. Bermukimnya suku Banjar di Kalimantan Timur untuk pertama kali adalah pada waktu Kerajaan Kutai Kartanegara tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Banjar. Inilah yang melatar belakangi terbentuknya bahasa Banjar sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda. Terdapat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal suku Dayak yang masih lestari hingga saat ini. Keunikan rumah adat Samarinda membuatnya berbeda-beda dari rumah adat di daerah lain di Indonesia. Di sana terkenal dengan adanya 27 sungai yang mengalir dan fauna-fauna yang menjadi ciri khas kota Samarinda. Salah satu dari sungainya adalah Sungai Mahakam. Sungai Mahakam berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya cinta yang sangat besar. Sungai Mahakam bagi penduduk Samarinda memiliki banyak kemanfaatan, yakni menjadi sumber air, potensi perikanan, dan sarana transportasi. Selain itu, masyarakat sekitar juga memanfaatkan sebagai air minum, air mandi, dan mencuci pakaian. Adapun ciri khas fauna di Samarinda adalah kera bantan dan ikan pesut. Di samping Sungai Mahakam, terdapat patung ikan pesut yang menggambarkan keindahan alam Samarinda, rasa sukacita warga, dan keselarasan alam dalam pembangunan kota Samarinda. Dengan begitulah, kota Samarinda memiliki semboyan Samarinda, kota tepian, teduh, rapi, aman, dan nyaman. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 17 dengan tema Provinsi Kalimantan Selatan. Wajah sampai Kaputing. Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Inilah kota yang kami angkat dalam tema Humapon saat ini dengan menampilkan berbagai macam ciri khas Kota Banjarbaru. Baju adat dengan julukan Bagaja Gaming Bular yang sering dikenakan dalam acara pernikahan. Selain dipengaruhi oleh adat Banjar, pakaian ini juga dipengaruhi oleh agama Hindu. Enggang adalah salah satu fauna khas kota Banjar. Burung enggang ini juga menjadi simbol kebesaran kota Banjar. Batik Sasirangan adalah batik asal kota Banjar yang dibuat dengan teknik tusuk jeluju. Soto Banjar merupakan makanan tradisional unik dari kota Banjar. Perahu apung adalah perahu yang digunakan masyarakat setempat sebagai transaksi dagang dan mata pencaharian. Mangga Kasturi adalah salah satu buah kota Banjar yang memiliki rasa yang sangat manis dan bentuk yang sangat unik. Status kota Banjarbaru tidak akan lengkap tanpa Monumen Tugu. Monumen ini terletak di bundaran Kemuning, kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tarian indah dari kota ini disebut dengan tarian Baksa Kembang. Dan rumah adat Balai Bubungan Tinggi adalah rumah tradisional khas Kalimantan Selatan. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 18 dengan tema Provinsi Jawa Tengah. Menjunjung kesetaraan serta kesatuan bersama meraih kemenangan Nusantara. The capital of Central Java,
Semarang, kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, memiliki luas wilayah 373,70 km persegi. Sekaligus merupakan administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Memiliki fauna endemik burung kuntul perak atau Ardea intermedia yang memiliki tubuh putih dan paruh setajam pisau. Saat dahulu, Semarang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Orang Tionghoa dan Jawa datang untuk bekerja, membeli serta menjual barang, bahkan menjadi penduduk tetap di Semarang. Akibatnya, budaya Jawa dan Tionghoa bercampur sehingga menjadi kekhasan budaya Semarang. Hal ini memengaruhi pakaian adat Semarang yang memiliki prinsip gabungan unsur budaya Jawa dan budaya Tionghoa. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Tugu Muda, monumen bersejarah yang mencerminkan semangat perjuangan para pemuda yang gugur pada peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Monumen ini diresmikan oleh Presiden RI pertama pada tanggal 20 Mei 1953. Kota ini tumbuh dengan budaya yang berbeda, menciptakan sesuatu yang lebih indah dari sekadar keberagaman. Salah satu hasil akulturasi adalah makhluk mitologi Warok Ngedok. Makhluk mitologi yang menjadi salah satu ikon kota Semarang sejajar dengan makan khas seperti lumpia. Warisan budaya Rumah Adat Semarang. Bangunan memiliki gaya arsitektur klasik dengan penyatuan unsur-unsur Jawa Tengah, Tionghoa, dan Eropa. Rumah adat Semarang terdiri dari berbagai jenis seperti rumah adat Bagonjong, rumah adat Limasan, dan rumah adat Jawa. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 19 dengan tema Provinsi Jawa Timur. Bersinergi mewujudkan kesetaraan Jawa bangsa dengan menjunjung tinggi toleransi antar sesama sebagai wujud generasi Pancasila. Timur. Selamat Hari Ulang Tahun Madrasah ke-109 dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ke-199. Jer Basuki Mowo Beo. Bekerja keraslah dalam menggapai apa yang diimpikan. Jawa Timur adalah salah satu provinsi besar di Indonesia. Provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah kota Surabaya. Rumah Joglo adalah rumah tradisional Jawa yang dibangun dan didirikan pada tahun 1835 sebagai tempat tinggal orang Jawa. Gunungan dipacakan di tengah-tengah layar atau kelir. Rupa gunungan mempunyai nilai rohani yang tinggi, mengajarkan mengenai kebijaksanaan tercermin dalam lakon wayang dipersembahkan. Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali di Indonesia. Baju mantenan berwarna dasar hitam, baik untuk pria maupun wanita, memiliki peran memperindah penampilan. Terdapat sulaman benang emas mulai dari bagian leher hingga ke dada dan menyambung ke seluruh bagian samping termasuk ujung lengan. Reog merupakan kesenian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur. Dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak. Tari gandrung memiliki makna ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Begitu pula dengan jajar gandrung. Hanya saja tarian tradisional ini lebih difokuskan pada tarian selamat datang atau penyambutan tamu. Selain ragam budayanya, Jawa Timur juga memiliki banyak panorama indah yang menyejukkan kedipan mata yang tak kuasa membendung air mata. Selanjutnya, nomor urut 20 dengan tema Provinsi Bali. Sagilik Saguluk, Salunglung Sabayantaka, Paras Paros Sarapanaya, Saling Asah Asih Asuh. Om Swastiastu, Bali
adalah sepotong surga. Bali adalah pulau seribu budaya, pulau seribu pura, dan pulau yang kaya akan panorama yang mempesona. Bali, pulau dengan mayoritas umat beragama Hindu ini, menjadikan pura sebagai tempat pemujaan para dewa, sebagai manifestasi Tuhan. Tanah Lot dan Pura Bedugul, lambang romantisme Pulau Bali, merupakan pulau yang dijaga dua rapala yang diyakini sebagai penjaga pura dari aura negatif dan segala macam keburukan. Payas Ageng, pakaian adat yang dahulunya hanya digunakan kalangan Brahmana, Ksatria, dan Waisya, kini digunakan pengantin wanita sebagai simbol keindahan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Kamboja putih melambangkan spiritualitas, kesederhanaan, kemurnian, dan kesucian. Jalak Bali, satwa endemik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Bali, lambang fauna Provinsi Bali sekaligus simbol kesetiaan dan monogami. Barong dan Leak, dua makhluk dalam mitologi Bali yang melambangkan sisi kontradiktif antara kebajikan dan keburukan. Tari Kecap, tarian drama artistik tentang epos Ramayana yang edukatif dan bernilai seni tinggi. Garuda Wisnu Kencana melambangkan hubungan simbiotik antara Dewa Wisnu sebagai sosok dewa penguasa dan pemelihara dunia, sementara Garuda sebagai tunggangannya. Selanjutnya, kita sambut nomor urut 21 dengan tema Provinsi Sulawesi Utara. Sito Timau Tumauto. Sebuah pawai yang memukau dimulai, terbentang semboyan khas suku Minahasa, Sito Timau Tumauto. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Perkenalkan, Duta dari Warisan Budaya Sulawesi Utara, membawa keangkuhan dan keindahan tradisional. Selanjutnya, kostum yang membawa pesan keindahan Taman Nasional Bunaken melalui citra terumbu karang yang indah dan ribuan ikan eksotis. Sayangnya, mulai mengalami kerusakan akibat penambangan terumbu karang ilegal dan sampah. Sungguh menyedihkan, bukan? Kemudian, kostum yang menggambarkan Maleo Senkawor atau burung gosong. Malangnya, Maleo dikategorikan terancam punah dan hanya ditemukan di Pulau Sulawesi karena perusakan habitat dan panen telur berlebih oleh manusia. Di belakangnya, busana unik dan lucu menggambarkan mangkok besar berisi mie cakalang yang lezat, menjadi salah satu makanan yang sangat populer di Manado. Setelah itu, replika indah dari rumah adat Wale Wangko menggambarkan kekayaan arsitektur tradisional Sulawesi Utara. Anak tangga di depan yang saling berlawanan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Minahasa yang berkaitan dengan roh jahat. Di ujung pawai, 4 prajurit tegak berdiri, siap bertempur dengan gagah berani, membawa perisai dan senjata tradisional untuk melindungi identitas dan warisan Sulawesi Utara. Pawai ini menjadi pesan indah tentang pentingnya keberagaman budaya dan keindahan alam yang harus dijaga oleh kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Sulawesi Utara menceritakan sebuah kisah yang berlanjut dalam setiap langkah kaki dan senyuman yang terperi. Selanjutnya,
kita sambut nomor urut 22 dengan tema Provinsi Maluku Utara. Eksistensi santri dalam menginterpretasi eksistensi santri dalam menginterpretasi. Kota Safifi adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara. Delineasi kawasan perkotaan Safifi meliputi wilayah Kecamatan Oba Utara di Kota Tidore Kepulauan dan sebagian wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Memasuki beberapa jenis flora dan fauna yang ada di Provinsi Maluku, Maluku memiliki tanaman yang khas dan langka yaitu anggrek larat. Sementara Provinsi Maluku Utara sendiri merupakan penghasil tanaman cengkeh terbesar di Indonesia yang menjadikan tanaman cengkeh tanaman khas Maluku Utara. Dan fauna yang khas dari Maluku Utara yaitu burung bidadari. Maluku memiliki alat musik khas yang disebut tifa. Alat musik ini memiliki bentuk menyerupai kendang yang terbuat dari kayu yang dilubangi tengahnya. Juga senjata perisai tradisional Maluku yang sangat banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah salawaku. Salawaku adalah senjata khusus yang sering dipergunakan oleh penduduk asli Maluku dalam berperang. Di samping itu, kebudayaan yang cukup terkenal dari Maluku Utara yakni tarinya, tari lalayon. Tari lalayon merupakan tari pergaulan yang di dalam tarian tersebut berisi pesan-pesan romantis dan tentang cinta. Tidak heran jika tarian yang satu ini sering dibawakan secara berpasang-pasangan. Gerakan dari tari lalayon memiliki gerakan yang indah sepanjang babak tariannya. Tarian ini juga diiringi dengan lagu Melayu. Bagian inilah yang menjadi bagian terpenting tari lalayon karena di dalamnya membentuk atmosfer romantis sehingga akan mendukung tersampainya pesan-pesan dalam tarian. Dan terakhir dari adat Maluku adalah rumah adat Maluku yang memiliki sebutan Balileo. Namun, rumah Balileo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan acara adat atau keagamaan. Salah satu wilayah yang masih memelihara rumah Balileo dengan baik hingga saat ini ada di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Kita sambut, inilah peserta kirap terakhir dengan tema Provinsi Kepulauan Riau. Perwujudan persatuan dengan menganalisasi ragam budaya dan menanam pluralitas pada ragam jiwa. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Kepulauan Riau dijuluki sebagai kota Gurindang 12 yang merujuk pada karya seorang ulama, sastrawan, keturunan Bugis dan Melayu dengan ibu kotanya Tanjung Pinang. Sebuah daerah pasti tidak akan pernah lepas dari kebudayaannya sebagai identitas yang menjadi tonjolan. Pakaian merupakan bagian penting sebagai identitas dari daerah berkebudayaan. Baju kurung labuh atau kebaya labuh menjadi satu dari banyaknya ciri khas Kepulauan Riau yang dipakai oleh kaum perempuan Melayu. Baju kurung labuh memiliki makna mengurung pemakainya, baik mengurung dalam adat maupun syariat. Tak lupa dengan logo dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau yang menjadi identitas kuat dan melambangkan kemakmuran serta kesejahteraan yang tersimpul dalam satu kesatuan. Kepulauan Riau kerap terkenal dengan makanan khasnya, yakni nasi lemak dan tepung goma. Kemudian, tari persembahan merupakan satu dari tari tradisional Kepulauan Riau yang berawal mula dari upacara Junjung Duli sebagai bentuk penghormatan masyarakat Riau untuk menyambut kedatangan tamu agung dengan menggunakan tapak sirih sebagai ungkapan selamat datang. Daerah ini termasyhur dengan alat musiknya, yakni gambus. Alat musik kordofon yang konon dipercayai sebagai hasil modifikasi dari al-ud yang berasal dari Arab. Terakhir, identitas yang tak kalah penting, Salaso Jatuang Tambar, rumah adat khas Kepulauan Riau yang berupa balai Salaso